11. Bagaimana intoleransi agama muncul di kalangan Muslim? Sebuah pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana pemahaman intoleransi, yang sebenarnya bertentangan dengan Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad SAW, menyebar di kalangan Muslim. Bagaimana keyakinan seperti itu bisa mengakar? Misalnya, bahwa seseorang yang menghina Nabi SAW harus dihukum mati, bahwa seorang Muslim yang meninggalkan agama Islam harus dihukum mati, dan bahwa non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Muslim harus dilarang kebebasan beragama? Pertanyaan ini telah disentuh sejak tahun 1929 oleh Maulana Muhammad Ali dalam salah satu khotbah Jumatnya di Lahore, di Masjid Pusat Ahmadiyah Lahore. Beliau memulai sebagai berikut. Seorang laki-laki telah menulis sebuah buku tentang penyebaran Islam. Di akhir buku itu ia membuat 5 atau 6 poin untuk menciptakan kesan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang keras dan kejam yang dengan cepat membunuh siapapun yang mengucapkan kata-kata kasar atau menghina beliau. Ia telah mencantumkan beberapa peristiwa semacam ini, yang untuk itu ia memberikan referensi pada karya-karya sirah, biografi awal Nabi SAW. Kami dapat menambahkan di sini bahwa buku yang disebutkan oleh Maulana adalah The Expansion of Islam oleh W. Wilson Cash, yang diterbitkan pada tahun 1928. Maulana menulis tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan yang terdapat dalam lampiran setebal 4 halaman dari buku Cash, dan menerbitkannya pada tahun yang sama sebagai buklet berjudul Alleged Atrocities of the Prophet. Kemudian Maulana Muhammad Ali memasukkan tanggapannya sebagai bab dalam edisi kedua bukunya Muhammad, The Prophet. Di bawah ini kami berikan, dalam terjemahan dari bahasa Urdu, bagian yang relevan dari khotbah ini. Perbedaan antara biografi dan hadis. Faktanya adalah bahwa dalam kitab-kitab sirah, segala macam riwayat telah dikumpulkan, tanpa banyak penyelidikan. Apapun yang ditemukan oleh seorang penulis dalam riwayat, ia memasukkannya ke dalam kitab biografinya. Sirah, tanpa pertanyaan. Perbedaan besar antara kitab-kitab hadis dan kitab-kitab biografi adalah bahwa para penyusun hadis menerima riwayat dengan sangat hati-hati. Meskipun demikian, bahkan dengan kehati-hatian ini, beberapa materi ditemukan dalam hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Ketika riwayat-riwayat dimasukkan ke dalam kitab-kitab biografi, kehati-hatian semacam itu tidak dilakukan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika materi semacam itu ditemukan dalam kitab-kitab tersebut. Karena Nabi SAW telah memerintahkan agar kita harus menolak apapun yang bertentangan dengan Al-Quran, kita harus memperlakukan riwayat-riwayat semacam itu dengan kehati-hatian tertinggi. Al-Quran dan riwayat. Betapapun banyak saya merenungkan pertanyaan ini, saya hanya sampai pada kesimpulan bahwa tindakan-tindakan semacam itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nabi SAW. Ketika kita merenungkan Al-Quran, kita dengan jelas menemukan bahwa karakter Nabi SAW jauh di atas tindakan semacam ini. Faktanya, hanya Al-Quran yang meneguhkan kita pada pendirian yang benar. Riwayat-riwayat telah disusupi oleh pendapat dan dugaan para perawi itu sendiri. Apapun yang dipahami seseorang tentang suatu peristiwa, ia menceritakannya sesuai dengan interpretasinya sendiri. Ini berlaku terutama untuk penyebab perang-perang Islam awal, yang telah banyak disalahpahami. Riwayat-riwayat ini disusun pada zaman ketika kekuasaan Islam telah didirikan, dan mentalitas Muslim telah menjadi sama dengan mentalitas bangsa-bangsa penguasa yang sama sekali tidak menganggap salah untuk memperlakukan bangsa lain secara tidak adil. Karena mentalitas ini, kisah-kisah semacam itu masuk ke dalam riwayat-riwayat ini. Sudut pandang Al-Quran. Semua ini dikoreksi oleh Al-Quran. Dikatakan, janganlah kamu katakan ro'ina'a dan katakanlah unzurna'a, surat 2 ayat 104. Apa perbedaannya? Dikatakan di tempat lain, di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar dan kami tidak taat, dan mereka berkata, dengarlah, tanpa dibuat mendengar, dan mereka berkata, ro'ina'a, memutarbalikkan dengan lidah mereka dan mencemarkan agama, surat 4 ayat 46. Mereka biasa memutarbalikkan ro'ina'a yang berarti, dengarkan kami. Dan mengatakannya sebagai ro'ina yang berarti, dia bodoh, atau dungu. Jelas, mereka mengatakannya langsung di hadapan Nabi SAW. Menurut beberapa riwayat hadis, mereka menyapa beliau dengan memutarbalikan ucapan assalamu, alaikum menjadi asa'amu, alaikum. Ucapan mereka, Allah itu miskin dan kami kaya, Al-Quran surat 3 ayat 181, juga dikutip. Selain itu, ejekan dan caci maki lisan mereka disebutkan, serta segala macam bahasa ofensif, yang dinyatakan dalam Al-Quran di atas, sebagai mencemarkan agama. Namun,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah, dengan cara apapun, menghukum mereka yang mengucapkan penghinaan semacam itu. Disebutkan pula dalam Al-Quran, dan sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik banyak sekali gangguan yang menyakitkan hati. Surat 3 ayat 186. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa Muslim harus menanggung banyak caci maki lisan. Dan apa perintah mengenai apa yang harus mereka lakukan? Yaitu sebagai berikut, dan jika kamu bersabar dan menjaga dirimu, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Surat 3 ayat 186. Di sini, bersamaan dengan perintah untuk menunjukkan kesabaran, ada perintah untuk berpegang teguh pada takwa atau menjaga diri. Ini berarti bahwa tidak hanya Anda harus menahan caci maki, dan tidak membalas dengan mencaci maki orang lain, tetapi dengan tanggapan Anda harus menunjukkan bahwa Anda memiliki perilaku dan akhlak terbaik. Ini dikatakan di sini sebagai masalah keteguhan hati yang besar. Tanggapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para pencaci. Anda mengetahui bahwa anggapan umum di kalangan Muslim adalah bahwa siapapun yang menggunakan bahasa kasar terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibunuh. Saya telah menyelidiki keyakinan ini dan saya menemukan bahwa itu bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran telah dengan jelas memerintahkan bahwa seseorang harus berpegang teguh pada kesabaran dan perilaku yang benar dalam menanggapi caci maki dan pelanggaran. Ada insiden dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan kepadanya. Ada insiden Abdullah ibn Ubay yang berkata kepada muslimin selama ekspedisi, "Jika kami kembali ke Madinah, orang-orang yang terhormat pasti akan mengusir orang-orang yang hina dari sana." Meskipun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumnya dengan cara apapun. Konsekuensi merugikan dari keyakinan membunuh pelaku pelecehan. Secara lahiriah, merupakan gagasan yang menyenangkan bahwa kita memiliki perasaan yang begitu kuat terhadap Nabi kita sehingga kita siap membunuh siapapun yang mengucapkan kata-kata kasar terhadap beliau. Namun saya percaya bahwa ada banyak gagasan yang sangat mengakar yang perlu kita baca kembali dari Al-Quran dengan segar. Terkadang kita perlu meninggalkan tafsir-tafsir Al-Quran dan membaca Al-Quran itu sendiri. Kita perlu mempertimbangkan, kesan apa yang kita berikan kepada orang lain dengan memegang pemahaman semacam itu? Dari satu sudut pandang, ini adalah tampilan rasa hormat yang begitu kuat sehingga pelaku pelecehan harus dibunuh. Namun, dari sudut pandang lain, hal itu membuat non-muslim membenci dan memusuhi Islam, alih-alih mengaguminya, dan menganggapnya sebagai agama barbarisme. Renungkanlah poin ini. Jika seorang tokoh besar menghadapi keberatan dari seseorang, atau mendengar kata-kata yang merendahkan martabatnya yang tinggi dari seseorang, apakah kita harus berharap ia menunjukkan akhlak luhurnya dengan menanggapi secara lembut atau mengangkat senjata untuk membunuh penuduhnya? Ajaran Al-Quran, pada kenyataannya, adalah bahwa ketika kita disakiti oleh lawan, kita harus menunjukkan kesabaran dan toleransi. Islam tidak mengajarkan bahwa jika seseorang melontarkan caci maki, kepalanya harus segera dipenggal. Tanggapan terhadap pelecehan verbal. Apa yang hilang dari umat muslim hari ini adalah kapasitas toleransi. Kontroversi yang muncul di antara mereka sepanjang waktu mengenai masalah-masalah kecil terjadi karena muslim telah kehilangan kemampuan untuk menanggung perbedaan. Faktanya, adalah pantas bagi seorang muslim untuk menanggung perbedaan pendapat, dan menoleransi rasa sakit dan penderitaan yang ia rasakan. Ini adalah sifat yang patut dipuji. Bukanlah kebesaran untuk bereaksi terhadap caci maki verbal dengan segera membalasnya dengan cara yang sama. Kebesaran terletak pada menunjukkan kesabaran. Oleh karena itu, Anda harus menoleransi perbedaan pendapat dan bersabar saat menerima caci maki verbal dan merasa sakit hati. Inilah yang akan membuat Anda hebat, dan bukan menjadi marah dan membalas bahasa yang buruk dengan kata-kata kasar yang serupa.